Halo semuanya, Fanti Cross di sini. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang menceritakan semua orang yang tiba-tiba saja menghilang secara misterius. Tetapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, buat kalian yang belum pencet tombol subscribe-nya, silakan pencet dulu ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini berawal di sebuah bioskop ketika semua orang sedang menonton film yang sangat seru. Seorang proyeksionis bernama Paul saat itu mencoba mengontrol jalannya film sambil membaca sebuah buku The Search for God yang menceritakan tentang misteri dari dark matter. Tak hanya itu, di dalam buku tersebut juga terdapat sebuah cerita penduduk di Pulau Roanoke yang hilang misterius pada tahun 1590 dan hanya menyisakan sebuah kata yang bertuliskan Croatoan. Lalu saat Paul sedang mengecek alat pemutar film tersebut, tiba-tiba saja semua lampu yang ada di sana mati total, sehingga membuat seluruh bioskop terselimuti oleh kegelapan. Paul kemudian mencoba berjalan keluar sambil menggunakan senter yang ada di kepalanya, tetapi betapa terkejut dirinya saat ia menyadari bahwa semua orang yang ada di lobi telah menghilang. Padahal sebelumnya banyak sekali orang-orang yang sedang berlalu lalang di sekitaran sana. Tak lama setelah itu, Paul bertemu dengan seorang security sebut saja Joko, yang juga sedang kebingungan saat semua orang tiba-tiba saja menghilang. Mereka berdua lalu mencari keberadaan orang-orang itu bersama-sama. Tetapi ketika Joko melihat sesuatu, ia pun mencoba mengeceknya. Namun, sayangnya lampu milik Paul hampir mati. Entah mengapa, tiba-tiba Joko menghilang dan hanya menyisakan pakaian dan senternya saja. Scene beralih ke sebuah rumah sakit di mana salah satu perawat bernama Rosemary sedang dilanda kepanikan karena semua orang yang ada di sana juga menghilang secara misterius. Ia mencoba mencari keberadaan orang-orang tersebut, tetapi saat ia menghampiri cahaya yang nyala di ruangan operasi, betapa terkejut dirinya. Karena di sana tak ada dokter sama sekali, melainkan seorang pasien dengan kondisi tubuh yang sangat mengerikan. Karena saat itu ia sedang dioperasi. Tak lama kemudian, lampu yang ada di sekitar sana juga ikut mati. Sehingga Rosemary pun sangat ketakutan. Karena pasien yang ada di depannya tiba-tiba ikut menghilang secara misterius. Scene beralih ke seorang reporter TV bernama Luke Ryder yang baru saja terbangun dari tidurnya saat matahari telah terbit. Ia mencoba mencari pacarnya yang bernama Beach. Namun, sepertinya Beach juga ikut menghilang karena hanya Luke lah yang berada di dekat lilin saat ia sedang tertidur. Luke kemudian mencoba menyalakan TV dan HP-nya, tetapi entah mengapa semua alat elektronik mati total dan tak bisa digunakan sama sekali. Dengan perasaan kesal, Luke menuju lobi untuk mengadu kejadian itu pada para resepsionis. Tetapi sayangnya di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi, yang ada hanyalah pakaian mereka saja. Merasa bingung, Luke mencoba keluar dari gedung sambil membaca sebuah koran hingga akhirnya ia sadar bahwa semua orang yang ada di kota itu telah menghilang dan hanya menyisakan mobil beserta pakaian mereka saja. Bahkan pesawat yang sedang terbang pun juga ikut terjatuh dan meledak. Saat pilot dan penumpangnya tiba-tiba saja menghilang, Luke lalu pergi ke sebuah stasiun TV tempat di mana ia bekerja untuk mencari keberadaan Beach. Namun, seperti yang terjadi di sebelumnya, ia tak bisa menemukan siapa-siapa. Hingga akhirnya, Luke memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tetapi, selama ini, Luke tak sadar bahwa ternyata ada bayangan-bayangan gelap yang selalu membuntutinya. Bahkan saat ia masih berada di apartemennya. 72 jam kemudian, Luke yang saat itu sedang berada di jalanan, mencoba menyalakan sebuah mobil yang terparkir di sana. Tetapi, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang pria yang meminta Luke untuk membukakan pintu mobilnya. Karena pria itu telah kehabisan korek api. Luke mengira bahwa pria itu merupakan orang jahat. Sehingga ia tak berani membukakan pintu mobilnya. Dan saat beberapa bayangan mulai muncul, pria itu pun berusaha pergi dari sana. Hingga akhirnya ia menghilang secara misterius ketika bayangan-bayangan itu berhasil menangkapnya. Setelah melihat kejadian itu, Luke mencoba mencari beberapa mobil yang masih menyala. Tetapi ia tak sadar bahwa di sana ada seorang gadis kecil yang memegang sebuah senter sedang memperhatikannya dari kejauhan. Tak lama kemudian,
Luke menemukan sebuah mobil dengan lampu yang menyala. Tetapi ketika ia mencoba menyalakan mesinnya, tiba-tiba mobil itu mati. Sehingga ia pun hanya mengambil kunci mobil tersebut beserta beberapa benda termasuk sebuah pistol. Setelah berjalan cukup jauh, Luke akhirnya sampai di sebuah bar yang masih menyala. Namun saat ia masuk ke dalam bar tersebut, ternyata tak ada seorang pun di dalam sana. Yang ada hanyalah pakaian mereka saja. Untuk membantu memfokuskan pikirannya, Luke mencoba meminum beberapa air aqua. Tetapi saat listriknya mulai berkedip-kedip, ia pun mencoba mencari beberapa benda di dalam basement. Hingga akhirnya, ia berhasil menemukan sebuah generator yang digunakan untuk menyalakan listrik tersebut. Tanpa disadari, tiba-tiba seorang bocah berumur 12 tahun bernama James datang sambil menodongkan shotgun miliknya, sehingga Luke hanya bisa menuruti perkataan James. Saat ia mencoba membawa Luke ke lantai atas, tampaknya James sangat ketakutan, karena Luke merupakan orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam bar. Tetapi setelah Luke mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang jahat, James akhirnya percaya dan mereka berdua pun mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing. James mengatakan bahwa ibunya merupakan seorang pelayan bar, namun ketika semua orang tiba-tiba menghilang secara misterius, seorang pria mengatakan bahwa ada lampu yang menyala di dalam gereja. Sehingga ibunya pun mencoba pergi ke sana untuk meminta pertolongan. Tetapi hingga kini, ia tak pernah kembali dari gereja tersebut. Mendengar hal itu, Luke pun mengatakan pada James bahwa ibunya tak mungkin kembali karena di luar sana tak ada cahaya matahari sama sekali. Padahal saat ini sudah jam 11 pagi. Selama Luke berada di jalanan, ia menyadari bahwa matahari selalu terbit terlambat dan terbenam lebih cepat, sehingga membuat waktu di siang hari semakin lama semakin pendek. Karena bensin yang digunakan untuk menyalakan generatornya hanya tersisa sedikit, Luke mencoba mengajak Jane untuk pergi dari kota itu. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba saja Rosemary datang sambil menanyakan keberadaan bayinya yang bernama Manny.